Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dari 10 akal 2 absensi 23. Saya izin mereaksi video materi perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Mari simak sama-sama video ini. Bahas kali ini adalah perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Sebelum kita lebih lanjut lagi tentang sistem ekonomi Pancasila itu, kita harus paham dulu apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sebuah cara atau metode untuk mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik yang dilakukan negara ataupun individu atau swasta. Sedangkan sistem ekonomi Pancasila itu harus didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, sistem ekonomi Pancasila itu berdasarkan kepada gotong royong atau koperasi yang merupakan semangat dan jiwa yang menjadi landasan perekonomian. Dalam sistem perekonomian yang bersifat gotong royong, hak milik perorangan tetap diakui, tetapi penggunaannya dibatasi untuk kepentingan bersama. Salah satu para ahli yang mengatakan yaitu Sri Edi Saswono pada tahun 2009, sistem ekonomi Pancasila dapat dijelaskan sebagai sistem ekonomi yang berwawasan sila-sila Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana etika dan moral agama kemudian tidak berdasarkan materialisme. Kemudian kemanusiaan, perekonomian yang humanistik, adil dan beradab dan tidak mengenal pemerasan dan pengisapan. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan, di mana berdasarkan sosionasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berazas kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama dan tidak saling mematikan. Sedangkan yang keempat yaitu kerakyatan, yaitu berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial secara menyeluruh, kemakmuran rakyat yang utama, dan kemakmuran orang seorang, berkeadilan dan berkemakmuran. Kemudian kita lihat juga yaitu tentang kesejahteraan dan berkeadilan. Dalam pembangunan nasional terutama bidang ekonomi, keadilan sosial harus dikedepankan. Menurut Yudi Latif pada tahun 2021, pembangunan tata kesejahteraan harus mampu merespon 4 sasaran utama pembangunan material teknologikal, yaitu memperjuangkan politik anggaran yang berpihak pada kesejahteraan umum, kemudian melembagakan jiwa kooperatif dalam dunia usaha, serta mewujudkan sistem koperasi model Indonesia. Kemudian yang ketiga, melembagakan sistem penguasaan negara atas kekayaan bersama serta atas cabang-cabang produksi strategis dengan menempatkan peran dan fungsi yang tepat bagi BUMN. Dan yang terakhir adalah memajukan kemandirian atau kedaulatan dan kemakmuran ekonomi melalui penguasaan dan pengembangan teknologi. Selanjutnya yaitu tentang berdikari dalam perekonomian. Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dalam perekonomian penting untuk diupayakan, misalnya seperti penggunaan produksi dalam negeri. Upaya lain mewujudkan kemandirian adalah dengan cara membentuk ulang koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi yang maju dan mampu bersaing. Usaha koperasi harus dibekali dengan pengembangan kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi berbasis potensi karakteristik usaha. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang revitalisasi kesejahteraan rakyat. Negara Kesejahteraan Indonesia merupakan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang tahun 1945. Dalam pembangunan ekonomi, revitalisasi kesejahteraan dilakukan dengan meletakkan paradigma ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, bukan negara untuk ekonomi, bukan pula persaingan bebas, kepentingan pemilik modal maupun monopoli pihak tertentu atau perseorangan. Kebijakan ekonominya adalah untuk rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai objek ekonomi. Kebijakan perekonomian harus berlandaskan moral ketuhanan dan kemanusiaan sehingga tidak bersifat destruktif atau merugi.
Selanjutnya, kita bisa lihat bagaimana contoh-contoh penerapan gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu koperasi berdasarkan demokrasi ekonomi. Kemudian, berdasarkan demokrasi ekonomi, kemudian pemberian gaji memperhatikan kepatutan standar pengajian dan jaminan sosial. Kemudian, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk rakyat. Pembentukan unit-unit usaha kecil dan menengah atau UMKM dengan perlindungan dan bantuan dari pemerintah. Mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang membantu usaha kecil atau UMKM yang berkembang. Pemerataan, kesempatan dan jaminan sosial melalui kebijakan ekonomi dan implementasinya. Pemerintah menciptakan iklim usaha perekonomian yang mudah dan sehat melalui penertiban regulasi yang simpel. Kemudahan akses mendapatkan modal bagi rakyat yang belum sejahtera agar dapat berwirausaha dan mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya. Oke, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, setelah kita menonton video tersebut, saya akan mereaksi terhadap materi gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila. Setelah mempelajari materi tentang sistem ekonomi Pancasila, saya memahami bahwa sistem ekonomi ini merupakan sistem yang berlandasan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Berbeda dengan sistem liberal yang menekankan kebebasan individu atau sistem ekonomi sosial yang menekan pada peran negara. Sistem ekonomi Pancasila mengutamakan kerjasama, gotong royong dan keadilan sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama. Menurut saya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekonomi sangat penting karena dapat mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi pada sila pertama. Kegiatan ekonomi harus dilandasi moral, etika sehingga pelaku ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Pada sila kedua, kegiatan ekonomi harus menghargai harkat dan martabat manusia, sehingga tidak boleh ada praktik eksploitasi atau pemerasan terhadap pihak lain. Selain itu, sila ketiga mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus memperkuat persatuan bangsa melalui semangat kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini dapat diwujudkan melalui koperasi yang menjadi salah satu pilar utama sistem ekonomi Pancasila. Sila keempat menekankan pentingnya demokrasi ekonomi, yaitu keputusan ekonomi harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Sedangkan sila kelima mengajarkan bahwa hasil pembangunan ekonomi harus dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat agar tercipta kesejahteraan yang merata. Saya juga setuju dengan konsep berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri yang dijelaskan dalam materi. Sikap berdikari dapat mewujudkan dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, mengembangkan teknologi nasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan begitu, bangsa Indonesia dapat menjadi lebih mandiri, mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan jati dirinya. Contoh penerapan sistem ekonomi Pancasila yang disebut dalam materi, seperti pengembangan koperasi, perlindungan terhadap UMKM, penguasaan cabang produksi penting oleh negara, serta kemudahan akses modal bagi masyarakat. Merupakan langkah yang sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan tersebut dapat membantu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan. Secara keseluruhan, materi ini memberikan pemahaman bahwa tujuan utama sistem ekonomi Pancasila bukan hanya mencapai pertumbuhan ekonomi, tapi juga mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar pembangunan ekonomi Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.
Demikian reaksi yang dapat saya berikan untuk video yang saya tayangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.